Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Febri Aulia dengan NIM 25031100579 dari Prodi S1 Kimia. Nah, di sini saya akan mewawancarai dua pengusaha yaitu yang pertama yang berhasil melaksanakan usahanya dan yang kedua yang gagal dalam melaksanakan usahanya. Baik, di sini saya akan mewawancarai dua orang dan selamat menyaksikan videonya. Nah, jadi saya mau nanya Bu pertama, apa sih motivasi yang membuat Ibu tertarik atau kepikiran membuka usaha ini? Iya, awalnya. Aku tuh aja. Oh, Iya. udah lama Ibu jualan ini? Ya, udah 10 tahun. 10 tahun di sini aja. Iya. Lokasi jualan Ibu ini sangat strategis nggak? Atau berpengaruh gitu untuk jualan Ibu? Kemudian mau dia betul. Iya. Pernah ngerasa pengen nyerah gitu nggak Bu di tengah jalan selama 10 tahun? Enggak sih. Enggak, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti dari 10 tahun lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Biarpun agak sedikit ya. Iya. Terus mental apa nih yang paling penting dimiliki untuk seorang pengusaha ini? Gimana? Kita nih sebagai pengusaha, apa sih mental dari diri kita yang penting gitu Bu? Sehat, Sehat. Kemudian itu lancar, lancar. Dia harus percaya diri nggak? ya. Terus yang terakhir nih, saran buat Jawabnya. nggak apa-apa Bu. Terus saran buat orang yang mau mulai usaha tapi dia masih takut gitu untuk mulai usaha. Gimana deh? Syaratnya? Ya, tapi orang tuh kayak misalnya saya masih takut nih untuk buka usaha, gimana sarannya gitu? Syaratnya percaya dirinya. Saya diri, Iya. percaya diri aja. Harus yakin juga ya. Terima kasih ya Bu. Ibu namanya siapa? Ibunya malah. Umur? Umur 47. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Nah, baik, di sini saya sudah bersama pengusaha kedua yang akan saya wawancarai. Nah, boleh perkenalan dulu Kak, nama siapa? Kan nama saya Manina Drandi Putri. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, usaha apa nih yang pernah Kak jalanin? Saya pernah jalanin usaha jual ini keripik pisang. Nah, waktu awal Kak mulai usaha ini motivasinya dari mana? Motivasinya itu kan saya jualan waktu itu lagi di masa-masa corona, di mana itu ekonomi berdampak kan. Jadi saya mau membantu orang tua saya gitu. Terus kapan mulai ngerasa kalau usahanya itu nggak berjalan sesuai ekspektasi Kakak? Itu ketika penjualan pertama saya itu tidak balik modal. Menurut Kakak faktor utama kegagalannya itu apa? Faktor utamanya itu saya kurang riset tempat saya menitipkan keripik pisangnya. Jadi dari kegagalan itu pelajaran apa yang Kakak dapatkan sampai sekarang? Kalau misalnya mau mulai usaha itu kita tuh harus tahu dulu tempat yang kita titipkan barang usaha kita tuh ramai atau enggak, strategis atau enggak gitu. Biar penjualannya itu cepat dan bisa balik modal. Berarti strategi pemasarannya itu yang penting untuk diperhatikan. Terus yang terakhir, ada tips nggak buat orang yang mau mulai usaha tapi biar nggak ngalamin kejadian yang sama gitu? Tipsnya yang tadi riset dulu pasarnya apa gitu. Terus strategis nggak untuk kita tuh berjualan di sana dengan produk kita. Oke, baik. Terima kasih telah menyempatkan waktu dan peluang Kakak untuk hari ini saya wawancarai. Terima kasih ya Kak. Nah,
Jadi, dari kedua pengusaha yang saya wawancarai, dapat disimpulkan bahwa pengusaha pertama maupun pengusaha kedua itu memulai usahanya melalui motivasi dari dirinya sendiri dan kebutuhan mereka. Kemudian mereka memperhatikan strategi pemasaran sebelum melaksanakan usahanya, di mana pengusaha pertama berhasil melaksanakan strategi pemasaran yang sangat baik sehingga usahanya dapat dijalankan dengan lancar. Sementara itu pengusaha kedua yang kurang memperhatikan strategi pemasarannya pada saat awal memulai usaha sehingga usahanya tidak berhasil atau tidak dapat untuk dilanjutkan. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika kita ingin memulai berusaha, hal yang pertama kita lakukan itu kita harus percaya diri kepada diri kita bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian, jika ingin mengembangkan usaha, maka kita harus memperhatikan strategi pemasaran maupun di mana letaknya kita akan memasarkan produk kita agar tidak terjadi seperti pengusaha kedua. Baik, terima kasih. Sekian tugas video wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap derita.